Suasana sore itu begitu hening. Angin berhembus pelan dari arah sawah, membawa aroma padi yang hampir menguning. Di sebuah rumah kayu sederhana di pedalaman Kebumen, seorang lelaki renta duduk di kursi bambu. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, tapi matanya masih menyala penuh cerita. Dialah Mbah Wiryo, saksi hidup yang telah melewati dua zaman penjajahan, Belanda dan Jepang. Banyak orang bertanya, lebih kejam mana, penjajahan Belanda atau Jepang? Hari ini, kita tidak akan membaca buku, tapi mendengarkan langsung dari seorang saksi sejarah. Mbah Wiryo menarik napas panjang. Suaranya berat, pelan, tapi jelas. Nak, hidup di bawah Belanda itu berat. Tapi ketika Jepang datang, penderitaan itu berubah jadi mimpi buruk. Kalau Belanda bikin perut lapar, Jepang bikin jiwa kita menderita. Tangannya gemetar memegang tongkat kayu. Ia menatap ke kejauhan, seolah bayangan masa lalu muncul kembali. Sawah-sawah yang dulu hijau, ladang yang subur, berubah jadi ladang perintah penjajah. Beliau mulai bercerita bagaimana di masa mudanya ia menyaksikan teman-temannya, para pemuda desa, satu persatu dipaksa menjadi romusha. Ada Sastro, sahabatnya sejak kecil, yang berangkat tanpa pernah kembali. Ada juga Karto, yang pulang dengan tubuh kurus tinggal tulang, hanya untuk meninggal beberapa bulan kemudian. Di sisi lain, ia ingat bagaimana orang-orang tua desa berbisik-bisik tentang Belanda yang dulu memeras keringat petani lewat pajak dan kerja rodi. Ibu-ibu seperti Miem harus menyerahkan hasil panen padinya, sementara anak-anak mereka menangis kelaparan. Suasana narasi semakin dalam ketika Mbah Wiryo berkata pelan. Jangan kira semua penjajah itu sama, nak, cara mereka menindas berbeda, tapi rasa sakitnya tetap sama. Inilah kisah nyata perbandingan dua penjajahan, dari mulut seorang saksi hidup. Mbah Wiryo mulai menuturkan kisahnya dengan suara berat, seakan membuka lembaran lama yang sudah lama terkubur. Dulu, waktu Belanda masih berkuasa, hidup di desa seperti ini tidak pernah benar-benar milik kita sendiri, katanya pelan. Rakyat kecil seperti dirinya dan keluarganya hanya bisa pasrah. Lahan yang mereka garap tetaplah sawah mereka, tapi hasil panen harus dipotong pajak tinggi. Bayangkan, nak, petani sudah susah payah menanam, keringat bercucuran dari pagi sampai sore, tapi begitu panen datang, orang Belanda datang dengan catatan dan timbangan. Separuh hasilnya langsung disita. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan getir. Orang Jawa kerja keras, tapi perut orang Belanda yang kenyang. Mbah Wiryo masih ingat betul wajah Pak Darso, petani tua tetangga desanya. Suatu kali, ketika Belanda datang untuk menagih hasil bumi, Pak Darso menolak. Ia marah, berteriak bahwa hasil panen itu untuk anak-anaknya yang kelaparan. Tentara Belanda tak banyak bicara. Pak Darso diseret ke depan warga, dipukul dengan popor senapan, lalu dijebloskan ke penjara distrik. Sejak itu, tak seorang pun berani melawan lagi. Di desa, anak-anak hanya bisa sekolah dasar ala kadarnya, itu pun kalau mampu bayar. Yang bisa menikmati pendidikan tinggi hanyalah anak-anak dari kaum priai atau keluarga Belanda. Sementara pemuda desa seperti Leman, teman kecil Mbah Wiryo, hanya bisa bekerja kasar di gudang beras milik pemerintah kolonial. Leman sering dipukul ketika ketahuan menyembunyikan segenggam beras untuk keluarganya. Namun, yang paling membekas di ingatan Mbah Wiryo adalah kerja rodi. Anak-anak muda desa dipaksa membangun jalan, jembatan, dan irigasi tanpa upah. Mereka menyebutnya kerja paksa. Tubuh lelah, kaki penuh luka, tapi tak ada pilihan selain tunduk. Orang Belanda itu teratur, nak, mereka tidak selalu memukul. Tapi aturan mereka membuat kita seperti mesin. Hidup hanya untuk bekerja demi mereka, ucap Mbah Wiryo. Ia kemudian menyebut satu nama besar, Jenderal Sudirman. Waktu itu kami dengar kabar ada guru dari Banyumas yang diam-diam menanamkan semangat melawan Belanda. Namanya Sudirman. Meskipun saya tak pernah bertemu langsung, cerita tentang dia membuat banyak pemuda desa berani bermimpi tentang merdeka. Mbah Wiryo juga masih ingat bagaimana Belanda menguasai hasil bumi, kopi, gula, tembakau. Desa mereka memang tidak menanam kopi, tapi padi dan palawija pun tetap ditarik. Bahkan kadang ayam atau kambing pun dirampas, katanya untuk
pajak tambahan. Belanda memang kejam dengan sistemnya, tapi kami masih bisa makan seadanya. Kami masih bisa hidup meski sempit. Ada tetangga kami, Bu Paijah, yang menjual jajan di pasar. Meski hasilnya kecil, setidaknya keluarganya bisa bertahan. Kalau ada sisa nasi, kami masih bisa berbagi. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi itu semua berubah saat Jepang datang. Mbah Wiryo menarik napas panjang, wajahnya menegang. Ketika Jepang datang, Nak, kami sempat senang. Mereka bilang, Jepang itu saudara tua. Mereka janji membebaskan kita dari Belanda. Tapi janji itu ternyata racun. Awalnya, rakyat menyambut mereka dengan gembira. Tentara Jepang masuk ke desa dengan bendera merah putih berdampingan dengan Hinomaru. Soekarno dan Hatta muncul di radio, menyerukan agar rakyat membantu Jepang. Kami percaya, kata Mbah Wiryo lirih. Kami kira, inilah jalan menuju kemerdekaan. Namun, hanya dalam hitungan bulan, wajah Jepang yang sebenarnya terbuka. Padi yang sudah susah payah ditanam, habis disita. Ibu-ibu desa seperti Miem dipaksa menyerahkan seluruh hasil panen. Anak-anaknya menangis lapar, perut buncit karena kekurangan gizi. Kalau dulu Belanda mengambil sebagian, Jepang mengambil semua. Kadang sampai tak tersisa sebutir pun untuk dimakan. Yang paling ditakuti adalah kata Romusha. Tentara Jepang mendatangi desa, mencatat nama-nama pemuda, lalu menggiring mereka ke truk. Sastro, sahabatku sejak kecil, dipanggil waktu itu. Katanya untuk kerja di luar Jawa, membangun rel kereta di Burma. Kami melambaikan tangan, berharap ia kembali. Tapi sampai sekarang, jasadnya pun tak pernah pulang. Air mata menetes di pipi keriput Mbah Wiryo ketika ia menyebut nama Sastro. Ada juga Karto, pemuda desa lain yang dijadikan Romusha. Ia pulang setahun kemudian, tubuh tinggal tulang, mata kosong, penuh penyakit. Tak lama setelah itu, Karto meninggal. Kuburannya sederhana, hanya gundukan tanah di pinggir sawah. Tapi bagi kami, itu adalah bukti betapa kejamnya Jepang. Mbah Wiryo juga bercerita tentang Pak Darso, petani tua yang dulu pernah dihukum Belanda. Kali ini, Jepang memaksanya menyerahkan seluruh hasil sawah. Pak Darso menolak. Tentara Jepang langsung menendangnya, lalu menyiksa di depan warga desa. Belanda mungkin lebih banyak bicara aturan, tapi Jepang, mereka lebih banyak pakai bambu runcing dan tangan kosong. Mereka memukul, menendang, bahkan menebas. Itu yang membuat kami benar-benar ketakutan. Kisah lain datang dari Paijah, seorang janda muda. Suaminya diambil paksa jadi Romusha, tak pernah kembali. Paijah harus bekerja siang malam, mengasuh anak sambil mencari nafkah. Kadang ia hanya punya sepotong singkong untuk dibagi bertiga dengan anak-anaknya, kata Mbah Wiryo pelan. Kebencian pada Jepang makin besar ketika rakyat dipaksa ikut upacara penghormatan kaisar. Kami disuruh membungkuk ke arah matahari terbit, katanya untuk menghormati Tenno Heika. Siapa yang tidak tunduk, dipukul. Bahkan, kenangan pahit itu masih jelas ketika ia menceritakan peristiwa kelaparan massal. Desa-desa kosong, orang-orang meninggal karena kurang makan. Kalau Belanda membuat kami lapar, Jepang membuat kami mati kelaparan, ucapnya dengan suara serak. Namun, di balik penderitaan, muncul semangat melawan. Diam-diam, pemuda-pemuda desa terinspirasi oleh pidato-pidato Soekarno yang mengobarkan semangat persatuan, meski itu disuarakan di bawah kendali Jepang. Ada pula cerita tentang Sudirman, yang ketika itu mulai dikenal sebagai sosok guru yang berani. Kami melihat harapan itu, nah, dari kegelapan, selalu ada cahaya. Mbah Wiryo menutup kisahnya tentang masa Jepang dengan kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalau ditanya siapa lebih kejam, Belanda atau Jepang? Aku hanya bisa bilang, Belanda merampas keringat, Jepang merampas nyawa. Kami hidup dalam ketakutan, setiap hari menunggu giliran untuk diambil. Mbah Wiryo terdiam lama, seakan mengumpulkan kenangan yang berlapis-lapis di kepalanya. Suaranya berat ketika ia mulai bicara. Belanda dan Jepang itu sama-sama penjajah, nah, tapi caranya berbeda. Kalau Belanda itu seperti ular yang melilit perlahan,
sementara Jepang seperti harimau yang langsung menerkam. Ia lalu menoleh ke langit-langit rumah, seakan menimbang kembali semua pengalaman hidupnya. Belanda itu pintar mengatur. Mereka buat aturan tanah, pajak, dan kerja paksa yang rapi. Kadang terasa seperti kewajiban, tapi sebenarnya jebakan. Petani seperti Pak Darso dipaksa menyetor hasil sawah, tapi setidaknya masih ada sedikit sisa untuk dimakan. Walau pahit, kami bisa bertahan. Namun yang jelas, hidup kami tetap miskin, dan Belanda selalu kaya. Mbah Wiryo melanjutkan dengan suara bergetar. Jepang lain. Mereka tidak banyak aturan di kertas. Mereka pakai cambuk, tinju, dan senjata. Kalau Belanda mengambil hasil bumi lewat administrasi, Jepang merampas dengan paksa, tanpa ampun. Kalau Belanda menindas lewat buku catatan, Jepang menindas dengan bambu runcing di punggungmu. Ia menyebut nama Miem, yang kehilangan seluruh padi di lumbungnya pada masa Jepang. Kalau zaman Belanda, paling mereka ambil sebagian. Tapi Jepang? Semua diangkut. Anak-anak Miem sampai menangis minta makan. Perut mereka buncit karena busung lapar. Miem hanya bisa memeluk sambil menangis, tanpa bisa menolong. Lalu, kisah Sastro, sahabatnya yang jadi Romusha. Belanda memang memaksa kerja rodi di jalan raya atau perkebunan, tapi biasanya dekat dengan kampung. Setelah kerja, masih bisa pulang. Sastro, setelah diangkut Jepang, tak pernah kembali. Kami dengar ia dikirim ke Burma, kerja membangun rel kereta. Banyak Romusha mati kelaparan, sakit, atau disiksa. Jepang tidak peduli. Sastro hanya tinggal nama. Mbah Wiryo menggenggam tongkatnya erat, menahan emosi. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih kejam? Belanda membuat kami miskin, Jepang membuat kami yatim piatu. Ia teringat pula dengan Paijah, janda muda yang suaminya diambil paksa oleh Jepang. Kalau zaman Belanda, lelaki masih bisa bertani, walau hasilnya diperas. Tapi zaman Jepang, banyak lelaki yang direnggut begitu saja. Akhirnya, banyak perempuan jadi janda, anak-anak jadi yatim. Desa kami penuh tangisan. Namun, bukan berarti Belanda tak kejam. Mbah Wiryo bercerita tentang kebijakan tanam paksa di masa kecilnya, cerita yang ia dengar dari orang tuanya. Kopi, tebu, dan nila harus ditanam demi Belanda. Kalau gagal panen, rakyat yang menanggung derita. Kalau Jepang merampas nasi, Belanda merampas masa depan. Ada juga kisah tentang pendidikan. Belanda memang membuka sekolah, tapi hanya untuk sebagian kecil rakyat. Jepang, mereka buka sekolah rakyat, tapi tujuannya indoktrinasi, supaya kami tunduk pada kaisar. Di sana, anak-anak dipaksa belajar bahasa Jepang, menyanyi lagu kebangsaan Jepang. Kalau salah, bisa dipukul. Jadi keduanya sama saja, hanya beda cara. Perbedaan lain, kata Mbah Wiryo, terletak pada cara memandang manusia. Belanda masih melihat kami sebagai tenaga kerja. Mereka butuh kami hidup agar bisa terus diperas. Tapi Jepang? Mereka melihat kami hanya sebagai angka. Kalau kami mati, mereka bisa ambil orang lain. Itu yang paling mengerikan. Mbah Wiryo berhenti sejenak, menghela napas panjang. Lalu ia berkata lirih. Namun, anehnya, di balik semua penderitaan itu, semangat kami untuk merdeka justru makin kuat. Zaman Belanda, kami sering merasa tak berdaya, karena mereka licik dan pintar. Zaman Jepang, karena penderitaan terlalu berat, kami jadi nekat. Pemuda-pemuda mulai berani bicara, mulai berani bergerak. Bahkan saat Jepang masih berkuasa, semangat kemerdekaan sudah menyala. Ia menutup perbandingannya dengan kalimat yang menusuk hati. Belanda adalah penjajah yang membuat kami merintih. Jepang adalah penjajah yang membuat kami berteriak. Tapi keduanya, sama-sama membuat kami sadar, tidak ada yang lebih baik daripada hidup merdeka. Setelah lama berbincang tentang perbandingan Belanda dan Jepang, Mbah Wiryo menunduk. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Anakku, perjuangan melawan Belanda dan Jepang itu bukan hanya soal desa-desa kecil seperti tempat kita. Ada tokoh-tokoh besar, ada peristiwa yang mengguncang Nusantara, yang membuat kami rakyat kecil punya semangat untuk terus bertahan." Ia lalu menyebut nama besar yang wajahnya terpampang di banyak sekolah dan kantor, Jenderal Sudirman.
Jenderal Sudirman itu bukan hanya seorang panglima, tapi simbol keberanian. Aku masih ingat, ketika Jepang kalah pada tahun 1945, dan Belanda ingin kembali, kabar tentang Sudirman yang memimpin perang gerilya sampai ke desa kami. Padahal waktu itu beliau sakit keras, paru-parunya lemah. Tapi ia tetap turun ke hutan, memimpin pasukan. Itu membuat kami semua malu jika hanya berdiam diri. Kalau seorang yang sakit bisa berjuang, apalagi kami yang sehat? Mbah Wiryo menatap jauh ke arah luar rumah, seolah mengingat arus besar sejarah. Jangan lupa pula dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Merekalah yang berani memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Itu berita yang kami dengar dengan hati berdebar. Meski Jepang masih ada di sekitar kami waktu itu, rakyat sudah berani mengibarkan merah putih. Itulah titik balik. Nah, setelah ratusan tahun dijajah, kami berani berkata, kami bangsa yang merdeka. Namun, perjuangan tidak selesai. Belanda datang lagi dengan agresi militernya. Mbah Wiryo masih ingat betul bagaimana suasana ketika kabar agresi militer Belanda dan II sampai ke desa. Kami dengar Yogyakarta diserang, istana diserbu. Bahkan Bung Karno dan Bung Hatta ditawan. Tapi tahu tidak? Rakyat tak gentar, justru makin marah. Dan dari situlah lahir serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Anak muda, tentara, semua bersatu. Belanda terkejut, dunia pun akhirnya melihat bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa ditaklukkan begitu saja. Ia berhenti sejenak, meneguk air dari gelas di meja, lalu melanjutkan dengan suara tegas. Tapi, Nak, jangan kira semua itu lahir tiba-tiba. Semangat itu terbentuk dari penderitaan panjang. Dari zaman tanam paksa era Belanda, hingga Romusha era Jepang. Dari sawah yang digaruk Belanda, hingga tenaga yang diperas Jepang. Semua itu membuat rakyat sadar bahwa hanya kemerdekaan yang bisa menghentikan rantai penderitaan. Lalu ia bercerita tentang peran ibu-ibu desa yang sering terlupakan dalam catatan sejarah resmi. Kau tahu, waktu Jepang memaksa para lelaki jadi Romusha, ibu-ibulah yang menanggung semua. Mereka yang menanam padi, merawat anak, bahkan ikut sembunyi-sembunyi mengantar makanan untuk para pejuang gerilya. Aku masih ingat Bu Pinem, yang rela jalan kaki belasan kilometer membawa singkong rebus untuk laskar di hutan. Itu bukan hal kecil, Nak. Itu bagian dari perjuangan. Mbah Wiryo juga mengingat wajah-wajah pemuda yang gugur. Ia menyebut nama Slamet, tetangga desa, yang berani mengangkat senjata bambu runcing melawan Belanda dalam pertempuran kecil di dekat Ambarawa. Slamet mati muda. Tapi orang-orang desa selalu menyebut namanya dengan bangga. Karena kemerdekaan ini berdiri di atas pengorbanan mereka. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar. Mbah Wiryo menutup dengan kalimat penuh makna. Jadi, Nak, kalau kau melihat nama-nama besar seperti Soekarno, Hatta, Sudirman, jangan hanya kagum pada mereka. Ingatlah juga pada rakyat kecil, para petani, para ibu, para Romusha, para pemuda desa yang tak tercatat dalam buku sejarah. Merekalah darah dan tulang dari kemerdekaan kita. Ia tersenyum tipis, meski mata tuanya berkaca-kaca. Sejarah itu bukan hanya milik raja atau jenderal. Sejarah itu milik semua orang yang rela berkorban. Dan aku bersyukur pernah jadi saksi dari zaman gelap itu, hingga akhirnya melihat matahari kemerdekaan bersinar. Mbah Wiryo mulai menyebut satu persatu wajah yang pernah ia lihat, orang-orang biasa yang hidupnya berubah karena penjajahan. Anakku, kalau hanya dengar sejarah dari buku, yang kau baca hanya nama besar. Tapi kalau kau dengar dari rakyat, kau akan temukan cerita-cerita kecil yang justru menyimpan luka paling dalam. Ia lalu mengisahkan seorang pemuda bernama Sukirno. Dia sebaya dengan aku. Saat Jepang datang, Sukirno dipaksa menjadi Romusha. Dibawa ke Burma, katanya untuk membangun rel kereta. Ia berangkat dengan tubuh sehat, penuh semangat muda. Tapi kabar terakhir yang sampai ke desanya, ia mati di sana, tinggal tulang belulang tanpa nisan. Ibunya setiap sore duduk di beranda, menunggu Sukirno pulang. Tapi ia tak pernah pulang, Nak. Itu penderitaan yang tidak akan pernah kau temukan di buku pelajaran. Mbah Wiryo menghela napas, matanya menerawang.
Lalu ia menyebut nama seorang perempuan desa, Embok Lastri. Embok Lastri itu janda, suaminya sudah tewas ditembak Belanda. Saat Jepang masuk, ia tetap bertahan hidup dengan menanam padi. Tapi Jepang selalu merampas hasil panen. Kau tahu apa yang ia lakukan? Ia menggali lubang besar di sawah, menaruh gabah di dalamnya, lalu menutup dengan tanah. Ia sembunyikan hasil panennya supaya anak-anak desa tetap bisa makan. Kalau ketahuan, ia bisa dihukum, bahkan disiksa. Tapi Embok Lastri tak pernah gentar. Itu keberanian seorang ibu, nak. Tidak kalah dengan prajurit bersenjata. Tak berhenti di sana, ia juga mengingat kisah seorang pemuda yang namanya masih sering disebut di pasar desa, Rono. Rono itu pedagang kecil. Saat agresi militer Belanda, ia bukan tentara, bukan pula laskar. Tapi ia berani menyelundupkan garam, gula, dan kain untuk para pejuang. Belanda mencurigainya, lalu menangkap. Rono dipukuli, diseret ke markas, dan tak pernah kembali. Tapi sampai sekarang, orang-orang pasar selalu bilang, Rono mati sebagai pahlawan. Karena tanpa logistik, pejuang di medan perang tak akan bertahan lama. Mbah Wiryo berhenti sejenak. Tangannya bergetar saat meraih gelas, lalu berkata dengan suara rendah. Banyak sekali cerita seperti itu. Anak-anak desa yang jadi kurir, berlari malam hari membawa pesan rahasia untuk laskar. Ibu-ibu yang mengobati pejuang dengan ramuan tradisional. Bahkan anak-anak kecil yang pura-pura main layangan, padahal sedang mengintai tentara Belanda di jalan. Mereka semua bagian dari perjuangan. Tapi siapa yang akan mengingat nama mereka? Lalu, dengan nada getir, ia menambahkan. Jepang dan Belanda sama-sama meninggalkan luka. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya kerja paksa atau peluru. Yang paling pedih adalah rasa kehilangan. Kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan kawan. Dan rasa itu melekat sampai hari ini. Ia mengisahkan kembali tentang dirinya sendiri. Aku juga pernah dipaksa Jepang kerja membangun jalan. Setiap hari dihitung seperti sapi, dicambuk kalau lambat. Tapi aku selalu ingat wajah ibuku yang menunggu di rumah. Itu yang membuat aku bertahan. Dan ketika Belanda datang kembali setelah Jepang kalah, aku sudah tidak punya rasa takut lagi. Kami rakyat kecil sudah kenyang penderitaan. Jadi ketika diajak masuk laskar, aku langsung ikut. Karena aku tahu, kalau kami diam, penjajahan akan terus menghancurkan hidup kami. Suara Mbah Wiryo semakin berat, namun penuh tekad. Anakku, jangan kau kira kemerdekaan ini hadiah. Kemerdekaan ini harga dari ribuan cerita kecil yang jarang dicatat. Dari tangis ibu, dari darah pemuda, dari keringat Romusha. Semua bercampur jadi satu, jadi dasar dari merah putih yang kau lihat sekarang. Ia menutup kisahnya dengan menatap lurus, seolah ingin memastikan kata-katanya melekat. Kalau kau nanti bercerita, jangan hanya sebut nama besar. Ceritakan juga tentang Sukirno yang mati di Burma. Tentang Embok Lastri yang menyembunyikan gabah. Tentang Rono yang hilang demi menyelundupkan gula. Karena mereka juga pahlawan, meski tanpa gelar. Mbah Wiryo terdiam lama setelah menuturkan kisah-kisahnya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari halaman rumah. Ia menatap cucu dan anak-anak muda yang duduk di depannya, seakan ingin memastikan bahwa kata-kata terakhirnya benar-benar tersimpan di hati mereka. Anakku, katanya pelan, Belanda dan Jepang sama-sama penjajah. Bedanya hanya cara. Belanda menindas dengan aturan, dengan pajak, dengan kerja paksa yang disamarkan. Jepang menindas dengan cambuk, dengan teriakan, dengan pedang yang siap menebas. Tapi sama saja, keduanya membuat rakyat menderita. Ia menarik napas panjang. Namun ada satu hal yang harus kau ingat, dari penderitaan itu lahirlah semangat. Dari derita rakyat kecil, lahir tekad untuk merdeka. Kalau tidak ada rasa lapar, kalau tidak ada cambuk dan pajak, mungkin bangsa ini tidak akan pernah bangkit. Jadi meskipun pahit, penderitaan itu juga yang menyatukan kita. Mbah Wiryo tersenyum tipis, meski garis lelah masih tampak di wajahnya. Sekarang kau bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa tidur tanpa takut tentara menyeretmu malam-malam. Itu semua bukan hadiah. Itu harga yang dibayar dengan darah, keringat, dan air mata orang-orang sebelum kalian.
Jangan pernah lupakan itu. Ia menunjuk bendera kecil merah putih yang tergantung di pojok ruangan. Merah putih itu bukan kain biasa. Merahnya darah Sukirno di Burma, putihnya doa Mbok Lastri di sawah, dan berkibarnya karena keberanian Rono di pasar. Jangan kau biarkan warna itu pudar. Suasana hening. Hanya suara jangkrik terdengar di kejauhan. Lalu Mbah Wiryo menambahkan dengan suara yang lebih tegas. Tugas kalian sekarang bukan lagi mengangkat senjata. Tugas kalian menjaga cerita. Karena kalau cerita ini hilang, kalau generasi muda lupa, maka penjajahan bisa kembali dengan wajah berbeda. Teman-teman, itulah kisah Mbah Wiryo, saksi hidup yang pernah merasakan pahitnya dijajah Belanda dan Jepang. Bagaimana menurut kalian? Apakah penderitaan masa lalu ini sudah benar-benar kita hargai hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang bisa belajar dari sejarah bangsa kita.